lagi. Kartu snack dibagi gitu. Oh iya iya. Dipilih sebelum bagi. Air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati para pengurus LDTKN Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Ketua LDTKN beserta seluruh jajarannya Kabupaten Jepara, seluruh hadirin ikhwan akhwat thariqah Nasabiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semua sekarang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki tahun baru Islam. Tahun berapa ini sekarang Pak Bu? 1446 Hijriah. Alhamdulillah ya. Pengasabah guru agung kita Syekh Kiai Haji Ahmad Shahibul Wafatadil Alim radhiyallahu anhu. Setiap bulan Muharram beliau selalu memberikan peringatan kepada kita semua, agar apa? Agar para murid-muridnya pada tahun baru itu melakukan muhasabah. Apa itu? Muhasabah. Saya kira kita sudah sering mendengar ya, muhasabah. Kalau bahasa ini banyak pendidikan di sini ya. Saya lihat itu disebut juga evaluasi. Ya. Ada yang menyebutnya kalau dalam perusahaan itu controlling, kontrol sejauh mana kehidupan kita ini kita jalani, apakah sudah sesuai dengan rencana kita dahulu gitu ya. Kalau dalam ilmu manajemen kan ada yang disebut fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama perencanaan, bahwa kita harus merencanakan gitu. Begitu juga dalam bertarekat, kenapa tidak kita pakai penggunaan atau pakai manajemen tarekat? Dalam bertarekat kita merencanakan tahun depan zikir saya harus lebih meningkat gitu. Yang kedua, setelah perencanaan, pengorganisasian ya. Kita siapkan sumber daya untuk melaksanakan rencana tadi. Sumber daya itu kan kalau dalam ilmu manajemen itu ada 6 katanya, yang disebut 6M. Man, money, method, material, apalagi itu mission, market gitu. So, itu namanya sumber daya. Ya sedikit lebih keren gitu ya kedengarannya ini, wah tuh terlalu ilmiah ini. Jadi untuk mencapai rencana kita harus pandai menggunakan sumber daya yang ada. Waktu kita lah ya, apalagi tenaga kita, itu kan sumber daya yang kita miliki. Ilmu kita, pengetahuan kita, apalagi tuh hubungan kita, networking, relasi kita, itu sumber daya yang kita miliki untuk melaksanakan rencana kita. Kalau dalam bertoriko berarti rencana itu berkaitan dengan peningkatan amaliyah kita, biasanya gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa khatam lebih sering lagi misalnya. Lalu apa setelah pengorganisasian, lalu pelaksanaan, melaksanakan dari rencana itu dan kemudian controlling, evaluasi. Nah, setiap
tahun baru Hijriah itu kalau kita lihat ya, wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat para sahabat selalu memperingatkan kita itu seperti itu. Sudahkah ada peningkatan, kata Abah gitu kan? Terutama aspek amalia kita. Walaupun moto Suryalaya itu ilmu amalia, amal ilmiah. Ada dua sebetulnya. Aspek keilmuan kita, pengetahuan kita, terutama pengetahuan dalam rangka membersihkan diri, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, apakah pengetahuan yang sudah meningkat atau tidak? Tapi yang lebih penting kata para sahabat tentu saja adalah amaliyahnya, prakteknya sudah meningkat apa tidak gitu. Jadi kita evaluasi di dalam kesempatan Muharram ini. Amaliyah kita apa saja yang harus kita evaluasi, terutama amaliyah pokok kita. Abah selalu menyebut amaliyah pokok utama dari TKN Suryalaya itu 3. Beliau menyebut DKM. Apa? DKM. Dikir, khotamah, manakiman. Supaya lebih mudah, itu saja dulu yang kita evaluasi. Bagaimana zikir kita, baik dari sisi kuantitasnya, jumlahnya, maupun kualitasnya. Adakah peningkatan nih tahun kemarin gitu ya? Tentu kalau tahun depan kita harus punya rencana, harus meningkat. Ada yang kita evaluasi sejauh mana pelaksanaannya, apakah meningkat atau malah lebih menurun. Tadi lagi-lagi yang harus paling kita utamakan, kita perhatikan tentu saja zikir. Karena zikir itu langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita laksanakan dengan jumlah yang banyak kan gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah katsira. Itu perintah dari Allah, bukan hanya zikirnya yang diperintahkan, tapi jumlahnya juga diperintah oleh Allah, harus banyak. Nah, kita evaluasi apakah kita sudah banyak zikirnya, apa pas-pasan atau kurang, sering-seringnya ya, kayak ngomong ini yang ngomong lebih sering kayaknya 3 kali aja gitu ya. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan kita terus meningkat dari segi kualitas dan dari segi kuantitas, dari segi jumlah aja dulu deh. Mudah-mudahan setiap pertambahan waktu, berganti waktu, zikir kita meningkat. Kemarin hanya 165, kita tambahin lah tahun ini mah, kalau selesai pada kesempatan lebih dari 165. Selain itu, selain dari dalam zikir jahar, saya masih ingat nih wejangan Jumat dari LDTPN yang diambil dari Kuliah Sunnah Pengersa Abah, itu pernah mengingatkan kata Abah, dari sisi kuantitas, waktu lah, durasi zikir hobi atau tawajuh, coba tingkatkan kata Abah. Itu ada itu apa mengatakan seperti itu, tawajuhnya jangan sekali tarikan nafas saja kata Abah, kan ada itu, ada itu, diusahakan paling sedikit 5 menit kata Abah. Kalau bahasa dalam ucapannya itu diusahakan lebih dari 5 menit kata Abah. Tawajuhnya itu ada. Ya kan kadang-kadang lebih seringnya kita kan satu tarikan nafas aja ya. Ilahi atabak subuh ridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tarik nafas sekali, tahan, tawajuh gitu. Terus begini, udah selesai, saya udah. Nah, ini baru kuantitas, durasi waktunya kata Abah, tingkatkan waktunya sekarang. Setelah nggak kuat, lepaskan dulu yang itu, tarik lagi, tapi tetap dalam kondisi tawajuh kan, tarik lagi, tahan lagi. Diusahakan kata Abah lebih dari 5 menit. Sampai dibunyikan tuh waktu 5 menit. Kira-kira 5 menit berapa kali tarikan nafas nih? Tergantung dari nafas kita masing-masing ya. Ada yang kuat, bahkan mungkin bagi yang kori biasanya, wah itu bisa, biasanya nafasnya kuat ya. Tapi bagi orang tertentu mungkin 5 menit itu bisa 10 kali tarik nafas gitu. Kenapa enggak? Kita lakukan saja. Itu perintah dari guru tuh dalam zikir hobi. Dan itu melatih supaya zikir hobi kita itu apa ya, intens gitu ya, intens. Karena lama kelamaan zikirnya itu sudah bisa jalan sendiri ya. Apalagi kalau sering dirangsang oleh zikir jahar kita. Kata Abah, kalau kita melaksanakan zikir jahar lah, itu kan ada 3 latifah yang tersentuh.
ilaha 2 latifah di kanan, illallah 2 latifah di kiri. Karena kita ada 7 latifah. Nah itu dari segi kuantitas jumlah ya, jumlah jaharnya kita harus meningkat, jumlah dokter hobinya minimal dari segi durasinya juga meningkat. Ya, insya Allah, mari kita sama-sama, terutama yang ngomongnya ini nih, yang ngomongnya ini. Saya datang ke sini bukan niat untuk menceramahi, saya niat ngambil berkah. Jadi mudah-mudahan pembicaraan saya juga ini menasehati diri sendiri saya, sehingga mudah-mudahan saya pun ikut terbawa berkah dari para ikhwan di Jepara ini, sehingga amalan saya pun dapat meningkat. Itu ya tentang zikir. Lalu ada Bang Sahabat juga mengingatkan tentang syarat zikir kan? Syarat zikir apa? Coba saya kira di para mubalik mengingatkan kita. Kalau untuk zikir yang baik, maka penuhi syaratnya. Apa syarat zikir itu? Yang pertama, biwuduin, tawamin atau damun. Wudunya harus diawali dengan wudu yang sempurna. Jadi kita harus sudah serius lah. Wudunya juga jangan asal wudu kan. Udah diniatin bahwa wudu ini adalah sebagai syarat zikir yang akan kita lakukan kan. Harus dengan wudu yang sempurna. Di antara wudu yang sempurna bagi para pengamal tarekat, murid-murid pengersabah, tentu saja selain tahu bismillah ya, sudah dihidupkan hobinya tuh ketika kita mulai mau berwudu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa? Diawali dengan mencuci apa nih? Tangan ya, telapak tangan. Nah ketika mencuci telapak tangan saja, kita sudah di dalam diri kita sudah diniatkan atau munajatkan. Ya Allah, sambil zikir hobinya tetap terjalankan. Ya Allah, mudah-mudahan tangan saya ini sambil cuci dengan air ya. Mudah-mudahan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangan saya selama ini Engkau ampuni, dan mudah-mudahan kedepannya tangan saya ini tidak lagi digunakan oleh saya untuk hal-hal yang maksiat, dan mudah-mudahan tangan saya ini digunakan untuk hal-hal ibadah. Kan gitu tuh. Jadi ada apa niatkan gitu ya sambil wudhu itu kan doa kita lah yang paling. Kalau memang ada doa-doanya yang khusus itu ya, setiap itu ada doa-doanya. Bagi kita pengamal tarekat yang simpel itu begitu saja. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang telah dilakukan yang negatif dari tangan ini Engkau ampuni, dan kedepannya tangan ini menjadi positif, bisa melakukan hal-hal yang baik. Lalu apalagi setelah cuci tangan apa? Basuh apa? Cuci mulut ya? Mulut. Demikian juga. Mulut juga demikian. Ya Allah, mungkin selama ini mulut ini sudah melakukan hal-hal yang tidak Engkau ridhoi, mudah-mudahan Engkau ampuni. Dan selanjutnya mudah-mudahan mulut ini dapat dipakai untuk ibadah. Kan banyak ibadah yang menggunakan mulut ya. Dan seperti sekarang ini kan, mudah-mudahan kalau benar nih saya niat ibadah, insya Allah mulut ini ada manfaatnya. Tapi sebaliknya nih, kalau ngomong saya diniatinnya ada sombong, ada hal-hal negatif, tentu saja rugi nih. Makanya mudah-mudahan nanti saya wudhu, saya niatkan tadi mulut saya mudah-mudahan tidak negatif gitu. Nah jadi diwuduin tamimin ya, dengan wudhu yang sempurna. Hidung, muka kita cuci, tangan kita cuci, terakhir kaki kan. Ya Allah, mudah-mudahan kaki ini tidak lagi dipergunakan untuk hal yang negatif, dan kedepannya mudah-mudahan kaki ini mudah untuk dilangkahkan kepada hal-hal yang bersifat ibadah atau yang baik-baik. Nah itu diawali dengan itu mau zikir nih. Tadi karena syaratnya apa? Diwuduin tamimin. Belum lagi kalau kita kaji ya, nasihat-nasihat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tentang wudu. Kan ada wudu syariat katanya, ada wudu tarikat, ada wudu hakikat. Paling tidak itulah, insya Allah udah itu udah termasuk meningkat di wudu kita. Ya, diwuduin tamimin. Lalu apalagi itu syaratnya saya? Bidorbin syadid, bisautin hobiin, dengan suara yang keras, dengan pukulan yang keras bertenaga. Bidorbin syadidin, pukulan yang kuat. Bisautin hobiin, dengan suara yang kuat. Ya. Jadi kalau zikir jahar, jangan
apa namanya, tidak dengan kekuatan, harus pakai kekuatan karena itu perintahnya. Dari apa syaratnya itu? Ya, ini dalam rangka meningkatkan kita kan, Muharram nih, tahun baru nih, kita tingkatkan. La ilaha illallah, pukulan harus terpukulkan kepada latifatul qaul yang ditalkin dari itu kan, terutama kata Abah, rasakan lafaz Allah yang terakhirnya itu kan masuk. Nah disitulah makanya zikir jahar itu akan memancing zikir hobi kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bidur bin syadid. Kenapa harus dengan pukulan yang kuat? Karena dalam kolbu kita itu merupakan tempat menumpuknya kotoran-kotoran hati kita yang lebih sering tidak kita sadari, demikian menggumpalnya sampai akhirnya hati kita mengeraskan gitu ya. Karena setiap dosa itu akan menjadi noda, titik noda hitam. Semakin besar kualitas dosa itu, semakin besar titik itu, sehingga akhirnya mengeras kolbu kita. Kalau sudah mengeras, waduh, sudah sangat sulit dia untuk mendapatkan hidayah, untuk beribadah dan sehingga harus dihancurkan tuh, harus dibersihkan tuh. Caranya dengan zikrullah kan, tidak ada obat hati untuk hati selain dari zikrullah. Makanya pakai pukulan yang keras kata Abah. Jadi bukan untuk kan suka ada yang bercanda ya, bukan bercanda orang yang mungkin nggak suka dengan amalan kita. Perlahankan tidak tuli kan, kenapa harus kencang-kencang zikirnya? Orang zikir ini bukan untuk Tuhan sebetulnya, untuk yang punya telinga kan suara itu, untuk yang punya telinga suara itu. Yang punya telinga siapa? Manusia kita. Allah Maha mendengar, walaupun Allah tidak punya telinga seperti kita, tapi Allah Maha mendengar. Ya, jadi zikir keras itu, suara keras itu untuk kita kembali kepada kita sebetulnya. Ya, jadi kesempatan tahun baru ini kita jadikan momentum atau kesempatan untuk melakukan evaluasi, kontrol sejauh mana amalia kita, zikirnya. Terus selama ini zikir saya kurang, harus dijumlah, kita tambahin lah, kita niatin tahun depan. Mudah-mudahan sehari bisa lebih dari 2.000, 3.000 gitu ya. Jaharnya aja tuh. Zikir hobinya mudah-mudahan dari segi durasi bisa lebih dari berapa menit lah. Selama ini 10 menit, tambahin jadi 15 menit. Apalagi sebelum subuh, kata ini dari awalnya. Apalagi setelah subuh, diusahakan. Ini ada dari awalnya. Bagi yang tidak sibuk, setelah subuh itu lakukan tawajuh sampai isyraq. Ada juga itu dari awalnya. Bagi tentu saja yang memiliki waktu yang luang, ya. Tapi kan di antara kita kan memang ada yang sibuk kan, pagi-pagi harus sudah siap berangkat, apalagi yang jauh pekerjaannya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya minum dulu ya itu dia. Diangetin dulu. Alhamdulillah. Nah, jadi kita tingkatin sekarang dari segi jumlahnya. Kopi, durasi waktunya kita tambahin. Zikir jahar, jumlahnya kita tambahin. Karena minimal jasmani ini lewat mulut kita ini minimal melakukan zikir jahar itu berapa coba? 165 kali 5 berapa? 825 Pak minimal nih. Ini jasmani ini melalui mulut harus berzikir. Zikirnya zikir jahar minimalnya 820. Itu minimal standar Pak. Standar kebutuhan. Kalau kita kebutuhannya ingin terpenuhi lebih gitu ya, maka kita harus tambahin Pak. Tambahin, jangan 825 sehari. Lebih lah, kalau bisa ribuan. Lalu tawajuhnya juga tambahin. Kata Abah, diusahakan apalagi pada subuh itu akan sangat baik kalau kita bisa sampai isyraq. Isyraq rata-rata di sini sekarang jam berapa ya sekarang? Jam 6 enggak? Setengah 6. Isyraq sholat itu 5.40 sekarang ini kan suka ada rubah ya, suka ada rubah. Nah 5.40 ya biasanya mungkin kalau zikirnya agak lama pada subuh ya bisa lah sampai setengah jam bertawajuh ya. Nah habis nafas kita tarik lagi, tahan lagi, terus saja.
sampai kira-kira Isra, wah ini udah Isra baru Sayyidina Muhammad. Nah inilah kesempatan kita di tahun baru ini, ya alhamdulillah. Selain itu pengasahabah juga mengingatkan kita meningkatkan diri, selain dari tentu saja khotaman, juga manakibannya kan. Kata Abah, diusahakan kita sesering mungkin mendatangi majlis zikir, majlis khotaman, majlis manakiban. Untuk apa? Untuk memantapkan zikir kita. Ada itu juga di wejangan yang beberapa minggu yang lalu. Nah, minggu yang sekarang atau Jumat yang sekarang ada wejangan lagi dikeluarkan oleh LDPKN. Dalam kesempatan tahun baru ini, kata Abah dia, kita evaluasi sejauh mana syukur kita kepada Allah. Syukur. Minggu ini Abah mengingatkan itu, syukur. Di dalam syukur itu ada ketentraman, kata Abah. Kalau kita sudah bisa bersyukur, di dalamnya itu mengandung ketentraman, ketenangan, keridhaan, dan kepasrahan. Ada 4 dalam syukur itu, terkandung itu. Sehingga orang yang sudah bersyukur pasti dia akan bisa menikmati kehidupan ini. Jadi nikmatnya hidup itu rahasianya ada dalam syukur kita. Ya. Siapa orang yang bersyukur, di dalamnya dia akan mendapatkan ketentraman, ketenangan, kepasrahan, dan keridhaan terhadap takdir-takdir Allah. Dia akan selalu ridho, baik yang pahit maupun yang manis. Ketika kita sudah bisa begitu, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita selalu terasa nikmat, ya, terasa nikmat. Lalu bagaimana caranya bersyukur yang benar itu, gitu? Nah, Abah juga sudah mengingatkan kita, ya. Ida zakartani syakartani. Ketika kita berzikir kepada Allah, sebetulnya kita sedang bersyukur kepada Allah. Terima kasih. Jadi dalam zikir kita itu sebetulnya ada syukur. Atau dalam kata lain, bahwa bersyukur yang sebenarnya adalah dengan cara berzikir, dengan cara mengingat Allah, baik zikir jahar maupun zikir kopi. Setiap orang yang sedang berzikir dinilai oleh Allah juga sedang bersyukur kepada Allah. Dan setiap orang yang bersyukur pasti Allah tambahkan nikmatnya. Jadi setiap orang yang berzikir akan selalu ditambah nikmatnya oleh Allah, karena orang yang berzikir itu termasuk orang yang bersyukur. Lagi-lagi kembalinya ke zikir. Ya, dengan zikir kita akan menjadi orang yang bersyukur. Dan kalau kita sudah bersyukur, pasti ditambah nikmatnya oleh Allah SWT. Nah, di setiap tahun itu, pergantian tahun itu, kata Abah, kita lihat diri kita, sudah meningkat nggak syukur kita? Artinya apa kalau hubungan ini tadi? Sudah meningkat nggak zikir kita? Lagi-lagi ke sini, ke zikir lagi. Karena Abah pernah menyatakan, ya, bukan sahabat, Tuan Syekh Abdul Qadir Jalili pernah mengatakan bahwa tarekatku itu hanya tarekat zikir sebenarnya. Isinya itu zikir sebenarnya, cuma itu aja, kata pengasahabah. Karena sultan aulia. Tentu kalau kata-kata sultan aulia, pasti itu juga merupakan kata-kata dari guru agung kita. Seperti halnya tadi tentang manakiban ini kan. Manakiban ini kan kita pernah diingatkan oleh para mubalik kita, atau kita pernah membaca manqobah kan, ketika manakib itu dibacakan, maka aku hadir. Siapa itu? Sultan aulia hadir. Sultan aulia, pengguru toriko. Nah, ketika beliau hadir di majlisnya Toriko Kodenak Sabandia Suryalaya, di mana ini yang punya wilayahnya adalah pengasahabah guru agung kita, pasti pengasahabah pun akan hadir. Hal ini seperti halnya kunjungan kerja presiden ke satu wilayah kan. Coba presiden datang ke Jawa Tengah, kesinilah ke Jepara, Ustaz. Tentu gubernur Jawa Tengah hadir kan. Itu bahkan bukan etika lagi, sudah peraturan kan. Peraturan, ada peraturannya tuh, ada SOP-nya. Gubernur harus hadir, bupati harus hadir. Oh, presidennya datang, sultan aulianya datang, maka pemilik wilayah itu pengasahabah juga datang. Karena kita ini kan di bawah genggaman pengasahabah kan, ruh kita itu. Harusnya mursyid itu menggenggam ruh kita, Pak. Sehingga di situ juga relevansinya sampai Abah mengatakan, Abah tidak bertanggung jawab
terhadap siapapun yang menambah dan mengurangi. Tidak bertanggung jawab. Karena Abah sudah memberikan nih, mari bersama-sama dengan Abah kita mendekat kepada Allah untuk kemudian ma'rifat kepada Allah. Sambil digenggam tuh urut kita itu. Kemudian kita apa ya? Kalau bahasa Sunda mah kabita itu apa ya bahasa sini? Kepengen gitu ya. Kepengen. Apa tertarik lah dengan amalia lain misalnya ya, amalia lain, sehingga kita gunakan amalia lain lebih kita perhatikan dibandingkan amalia dari guru kita. Terutama penambahan dan pengurangan yang tidak ditoleransi oleh pengasabah itu dalam amalia pokok, zikir, khotaman, manaqib. Itu kalau dalam dunia penerbangan disebutnya zero toleransi. Nggak ada toleransi itu, harus sama. Makanya dalam upgrading itu kan ada penyeragaman, kata Abah itu dalam upgrading gitu. Karena apa? Karena di situ, karena penambahan dan pengurangan terutama dalam amalia-amalia pokok itu akan ada efek atau reaksi ruhaniatnya. Ruhani kita itu kan bereaksi, Pak. Ya orang kita, apalagi ini, ada juga yang ahli hikmah kan. Orang itu kan ada yang jangankan satu kalimat, satu huruf aja ada maknanya kan. Ada maknanya kan, ada beberapa wirid kita itu yang kaf, ha, ya, ain, so, kan satu huruf itu ada maknanya. Apalagi kalau sudah jadi kalimat, maka ketika itu diamalkan apalagi secara intensif itu ada reaksi ruhaniah. Nah kalau itu bukan dari pengarsa Abah, kita khawatirkan ruh kita loncat nih dari tangan cengkeraman pengarsa Abah, sehingga Abah sampai mengeluarkan maklumat itu Abah tidak bertanggung jawab. Bayangkan, Abah kan jarang loh mengeluarkan kalimat-kalimat yang seperti itu kan. Ketika saya mursyid yang Kamel mengeluarkan kalimat seperti itu, wah ini warning nih, peringatan bagi kita ya. Karena Abah itu sangat sayang, mursyid itu sangat sayang kepada muridnya, melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya ya. Sampai saking sayangnya, dalam manqobah tadi kan kita bisa perhatikan coba. Aku akan berdiri kan di pintu jahanam. Jangan sampai ada muridku yang dimasukkan kepada neraka. Itu kan bentuk pertanggungjawaban seorang syekh mursyid kepada muridnya. Ini menunjukkan betapa sayangnya guru kita itu kepada kita. Dan tidak hanya sayang, bertanggung jawab, Pak. Bertanggung jawab. Nah di antaranya lagi pertanggungjawaban beliau, ketika Tuhan saya hadir di manaqibnya, maka guru kita pun akan hadir. Kehadiran Tuhan saya di majlis-majlis manaqib beliau, kehadiran guru kita di majlis-majlis manaqib Sultan Aulia, apa hanya sekedar hadir? Tentu tidak. Presiden aja disebutnya kunjungan kerja kan? Ada kerja yang dilakukan oleh presiden ketika mengunjungi satu wilayah. Begitu juga ke Sultan Aulia. Begitu juga guru kita. Masih cuma nongkrong doang di manaqib. Gak mungkin. Beliau melakukan tugasnya, memantau. Beliau tahu kondisi rohaniah kita terutama. Kita ini kan semua ditakdirkan, diciptakan oleh Allah untuk ma'rifat kepada Allah, bukan untuk yang lain. Nah ini harus perlu jadi catatan ya. Kita diciptakan oleh Allah untuk ma'rifat. Kan dalam Al-Quran disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani, illa liya'budun itu mengandung arti ayya'rifun. Jadi kata Tuhan Syekh, bahwa kita ini dijadikan, diciptakan oleh Allah bukan untuk yang lain, hanya untuk ma'rifat, untuk mengenal Allah. Tidak untuk yang lain, Pak. Tidak untuk menikmati kehidupan ini. Ini fana kehidupan ini. Jadi kita harus punya cita-cita, punya tujuan hidup yang tinggi, karena ini juga menjadi syarat dari murid-murid Syekh Abdul Qadir Jilani. Kan ada syarat atau etika qadiriyah. Apa tuh? Himmatul aliyah. Harus tinggi cita-cita. Murid-murid Syekh Abdul Qadir itu, murid-murid pengarsa Abah itu. Cita-cita yang tinggi itu seperti apa? Langsung kepada puncak dari penciptaan ini, yaitu Allah itu sendiri, yang disebut ma'rifat. Jadi tujuan hidup kita, cita-cita tertinggi kita ini adalah ma'rifat kepada Allah. Memiliki cita-cita yang tinggi, selain memang syarat kita menjadi murid Tuhan Syekh, karena kita semua harus punya cita-cita yang tinggi. Juga ternyata dari beberapa hasil kajian akademik dan medis ya,
banyak orang yang depresi lah, mengalami tekanan kejiwaan karena ternyata banyak Pak penyakit fisik itu, biologis itu, sekian persennya itu di atas 50% itu disebabkan oleh stres. Penyakit fisik sebetulnya apalah penyakit yang bersifat fisik itu kebanyakan dipengaruhi oleh faktor depresi, tekanan jiwa. Lalu kenapa banyak orang depresi, tertekan jiwanya, walaupun tingkat depresinya beda-beda memang tiap orang ya, tingkat stresnya ya, ada yang sangat tinggi stresnya, ada yang biasa, tapi rata-rata mengalami tekanan jiwa, depresi. Di antara yang menyebabkan kebanyakan manusia itu depresi, tertekan hidupnya, karena cita-citanya tidak tinggi. Rata-rata cita-cita kehidupannya hanya sampai hal-hal yang bersifat fana kan. Pengen punya jabatan kan duniawi, fana. Pengen punya harta sekian, pengen punya apa lagi? Itu cita-cita yang masih di taraf duniawi kan. Dan duniawi ini adalah dunia yang fana, akan hancur. Sementara diri kita ini bukan makhluk yang fana, diri kita sebenarnya kan bukan makhluk yang fana. Kita akan kembali ke Allah yang Bapa. Maka diri kita yang sebenarnya harus punya cita-citanya melebihi dari dunia yang fana ini. Yaitu tadi ma'rifatullah. Jadi dalam kehidupan kita di dunia ini, hakikat kehidupan kita yang sebenarnya itu berproses untuk ma'rifat. Setiap waktunya kita sedang berproses, Pak. Sekarang saya lagi ngomong, roh saya walaupun fisiknya sedang berbicara, roh saya itu sedang berproses kan. Kalau pembicaraan saya ini positif, ada zikirnya, ada tawaduknya, itu positif tuh, saya naik mendekat. Kan ma'rifat itu syaratnya itu dekat kan, jadi saya mendekat kepada Allah. Tapi kalau saya ini lagi bicara gini, ada sombong, merasa ketua umum LDTGM, wah di kampus katanya saya disebut wakil rektor, wah merasa bisa bicara, apalagi merasa punya ilmu. Nauzubillah, saya bukannya lagi naik, bukan mendekat kepada Allah, tapi saya lagi turun, lagi jatuh. Sama aja dengan mungkin ya di daerah sini ada yang sedang bermaksiat secara dohir, sama jatuhnya saya, mundurnya saya, menjauhnya saya dari Allah, sama-sama maksiat kan. Karena yang menyebabkan kita jauh dari Allah itu adalah dosa. Dosa itu ada dosa yang dohir, ada dosa yang batin. Bahkan beberapa ulama mengatakan hati-hati, dosa batin malah jauh lebih menghijab kita dari Allah. Ya, ini kembali ke yang tadi, bahwa tujuan utama kita, tugas utama kita adalah mengenal Allah. Sehingga ketika guru kita hadir di sini, yang beliau evaluasi, yang beliau pantau diri kita itu proses kemarifatan kita. Ini murid-muridku ada di majelis sekretariat LDTGM Jepang ini. Beliau pantau kan kondisi rohaniah kita. Wah ini Ustaz Sudar, ini beliau sudah sampai mana kemarifatannya. Kalau sekarang lagi melambat, kenapa melambat? Kalau macet, kenapa macetnya? Beliau tahu sebagai seorang musik. Dan sebagai bentuk pertanggungjawabannya, seorang musik pada murid ketika hadir di majelis manakib, beliau berikan solusi. Apa yang menyebabkan muridnya belum bisa makrifat? Kalau macetnya kenapa? Pasti beliau berikan solusi. Jadi apa kesimpulannya dari majelis manakib ini? Kita sepulangnya kita dari majelis manakib, pasti kita membawa oleh-oleh dari Tuhan. Pasti diberikan oleh-oleh. Dan oleh-oleh dari seorang guru agung itu pasti oleh-oleh yang paling kita perlukan. Apa yang paling kita perlukan? Lagi-lagi tadi, karena tugas kita yang utama adalah ma'rifat kepada Allah, maka yang paling kita perlukan adalah lancarnya proses kemarifatan kita kepada Allah. Apa yang membuat lancar? Energi rohaniah beliau itu nyalur kepada kita. Makanya tadi juga bagus tuh diperingatkan kan oleh MC ya. Nah, ketika kita mau mulai menakiban, tertib, apa itu tadi kan ada peringatan. Itu dalam rangka supaya kita mendapatkan oleh-oleh yang banyak. Coba kalau kita sambil ngobrol, sambil apa gitu kan, itu sama aja kita
menutup wadah oleh-oleh kita. Wadah itu apa ya? Tempat. Dan oleh-oleh yang akan diberikan atau berkah aroma lah yang akan diberikan kepada kita tidak terbatas. Tergantung wadah tempat yang kita siapkan. Ya, semakin besar wadah yang kita siapkan, semakin banyak yang akan kita bawa pulang. Nah itu, jadi yang beliau pantau adalah proses kemarifatan kita, dan beliau pasti memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi dalam proses marifat itu. Nah ini yang harus diperhatikan ya. Makanya kata Pak Sabah, datangi majelis zikir, datangi majelis khotaman, datangi majelis manaqibat. Insya Allah kita akan terbawa, terberi keberkahan dari majelis itu. Kan ada cerita Kanjeng Rasul ketika bersahabat sedang bertemu dengan para sahabat. Malaikat itu mencari orang-orang setiap waktu dia, mencari orang-orang yang sedang berzikir. Ketika ada yang berzikir, mereka saling kasih tahu, oh di sini nih. Dia mana? Desa apa nih? Sukodono. Wah, di Sukodono ini lagi ada yang berzikir, kasih tahu ke para malaikat. Di sini ada yang berzikir. Lalu dilaporkan kepada Allah. Kata Allah, orang-orang yang berzikir itu ampuni semua dosanya. Ada malaikat yang mungkin kritis gitu ya. Ya Allah, di majelis itu ada 2 orang katanya nggak ikut zikir, cuma ikut ngumpul aja katanya. Udah kata Allah, ampuni semuanya. Sampai begitu kan. Saking berkahnya itu majelis zikir itu. Sehingga kadang-kadang kita kan lagi malas gitu ya. Ketika ada majelis zikir kita lihat aja. Minimal tabaruk gitu ya, ngambil berkah dari majelis zikir. Saking agungnya. Karena dalam zikir itu, zikir itu sendiri disebut akbar kan? Sehingga majelis zikirnya juga terbawa akbar, terbawa agung, efeknya akan sangat besar. Ya dohir kita nggak melihat, ya kelihatannya biasa aja tuh majelis zikir itu. Tapi orang-orang atau jika dipandang dari kacamata hakikat, itu sedang terjadi proses transformasi ruhaniah di majelis zikir. Ada energi besar Pak di situ. Saya menyebut energi besar. Saya teringat kebetulan saya penelitian. Saya membuat sebuah buku hasil disertasi saya, penelitian di Singapura Pak. Saya penelitian beberapa tahun yang lalu saya bukukan menjadi judul bukunya itu Jejak Abah Anom di Asia Tenggara. Nah ketika saya melakukan penelitian di Singapura Pak, salah satu yang membuat TKN Suryalaya menyebar, berkembang dengan baik hingga saat ini di Singapura. Penyebabnya itu ada hawarik. Hawarik itu apa ya? Sesuatu yang luar biasa lah gitu. Jadi cerita gini Pak, memang ada 2 ya, yang terutama memang oleh Wakil Talqin Pakar Sahabat di Singapura, Haji Ali bin Muhammad namanya. Beliau ulama besar, beliau lah yang dakwah dengan keulamaan yang luar biasa. Tapi ada juga beberapa ikhwan di sana diawali dengan cerita hawarik tadi. Jadi ceritanya gini Pak, dulu kan Singapura, dulu namanya belum Singapura, namanya Temasek kan, itu Pulau Temasek. Itu daerah strategis. Jadi lalu lalang kapal-kapal itu mau keluar masuk Asia kemana-mana lah, itu pasti singgah di pulau itu karena itu strategis lah. Kalau disederhanakan gitu ya. Sehingga akhirnya di pulau yang gersang Pak Singapura itu. Bahkan nggak ada airnya Pak. Dalam tanahnya itu nggak ada air Pak. Saya pernah ngajak teman saya yang dari Singapura itu ke rumah saya di Tasik itu. Pas di rumah saya lagi menggali sumur kan, waktu itu saya baru bikin rumah, menggali sumur. Dia kaget Pak. Baru sekian meter udah ada air yang banyak. Di sana boro-boro nggak ada air. Itu pulau gersang. Tapi kemudian sekarang disebut macan Asia Pak. Uang yang berputar di negara kecil itu berapa kali lipat kita Pak uangnya, jumlah uangnya. Karena tadi lokasinya strategis sehingga para pengusaha dari berbagai negara singgah di situ melakukan transaksi dan sebagainya sehingga uang banyak. Nah ini juga berdampak secara sosial, kehidupan di jalanannya itu keras. Nah di antaranya orang yang hidup di jalanan itu ada namanya, saya nggak sebutkan namanya lah. Jadi karena kerasnya kehidupan di Singapura, ya biasalah zaman dulu ya, dia ingin mencari kekuatan lah, bekal untuk hidup di jalanan lah seperti itu ya. Dia cari ilmu ke Banten, kemana, cari lah yang membuat dia bisa sakti katanya gitu. Tapi ketika dia mau pulang ke Singapura, ada yang mengingatkan kepada dia, kamu nggak sempurna keilmuan kamu kalau nggak ketemu Abah Anom kan. Itu yang entah lewat mimpi entah apa katanya.
Sebelum pulang kok tiba-tiba ada semacam petunjuk gitu, harus ketemu dulu Abah Anom baru pulang dengan sempurna, kata gitu lah kalau nggak saya. Akhirnya dia tanya-tanya Abah Anom itu siapa, di mana, cari-cari. Akhirnya singkat cerita ketemu dengan Abah Anom. Nah oleh Abah ditalkin kan, karena dia minta dari Abah apa yang bermanfaat untuk saya. Ya Abah mah yang ada cuma zikir, kalau mau zikir ya Abah tak ini, mari kita sama-sama dengan Abah. Kan itu kalau bahasa apa itu? Ya udah. Kemudian dia aneh juga, apa kok cuma zikir? Tapi karena ini diarahkan ke sebelah, ini dia terima talqin. Jadi dia talqin, selesai talqin dia pulang besoknya kan. Ada sih dalam hati dia katanya kok cuma gini aja katanya. Dia pulang aja. Dia itu pekerja porter namanya, pembawa barang dari apa itu ke pesawat. Nah, dulu itu kan nggak pakai mobil gitu, dulu itu didorong kan sama orang. Suatu hari di Bandara Changi itu di Singapura itu hujan besar dan banyak petir, hujan besar. Jadi para porter ini gak ada yang berani, karena memang lagi banyak petir, ya. Dia sebagai salah satu kepala lah dari porter itu merasa bertanggung jawab. Dia pakai jas hujan, akhirnya dia dorong tuh si barang-barang itu kan, pakai roda juga kan, ada roda dorong sama dia. Semua orang bermandang tuh, itu Singapura salah satu bandaranya terbesar di dunia, besar, melimpah gitu, apalagi sekarang ada beberapa bandara. Jadi orang-orang pada kaget, ada yang berani nih, hujan besar, banyak petir gitu, orang yang terbang. Betul Pak kejadian, ada petir yang berdia, Pak. Wah, ini kena dia. Semua barang hancur, kecuali dia, Pak. Semuanya ya ininya juga hancur, dia dengan jas hujannya juga gak hancur. Masih itu. Dia pun kaget, semua orang wah berteriak, semua Allah, wah macam-macam lah. Kalau yang bahasa Inggris, oh my God, semua petir besar. Dia kaget ketika selesai ditanya oleh anak ke istrinya, emang apa yang terjadi gitu? Jadi pas petir itu menyambar, tiba-tiba ada Abah Anom katanya. Ada Abah Anom menahan petir itu, menahan petir itu. Nah, dia teringat kan apa yang diberikan Abah, oh talqin kata dia, talqin. Dan saya kan nggak mengamalkannya kata dia, saya belum mengamalkannya baru ditalqin aja. Nah ini kan heboh Pak cerita ini, sempat masuk di media massa. Disitulah para direktur-direkturnya yang muslim kita diantar ke Abah, kita ke Abah. Nah itu banyak petinggi-petinggi di dunia penerbangan di Singapura kemudian menjadi ikhwan saudara gara-gara khawarij seperti ini. Cerita ini hikmahnya apa? Ini menunjukkan, tadi saya lagi membicarakan energi. Baru ditalkin saja itu energinya yang dimasukin oleh Abah kepada kita itu besar. Bayangkan petir itu bisa tertahan. Artinya apa? Power dari petir itu kalah oleh ini. Kalau petir kan kebetulan di Ikhwan ada ahli petir, Pak. Ahli petir. Dia biasanya manakib datang ya. Dia ahli petir. Dia bisa membuat alat, merubah petir, ditangkap oleh alatnya itu, dirubah menjadi energi listrik. Saking besarnya energi listrik dari petir itu, sekali tembakan itu, Jakarta yang tadi yang kebutuhan listriknya sangat besar, 3 bulan itu bisa dicukupi oleh sekali tembakan petir. Ini menunjukkan satu tembakan petir itu kekuatannya lebih besar. Tapi oleh talqin Abah yang tidak diamalkan saja udah tertahan. Artinya apa? Jauh lebih besar, sangat besar, sangat dahsyat Pak. Makanya ini tidak main-main Pak sebetulnya. Ketika talqin itu tidak main-main. Pertanggungjawaban mursyid itu tidak main-main. Sampai innama yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Kita itu Pak lagi talqin itu bukan hanya dengan mursyid, langsung dengan Allah kita itu Pak. Berbaik itu. Ya Allah itu siapa? Sumber kekuatan kan. Kita ditanamkan channel khusus dengan yang maha dahsyat. Baru ditalqinkan aja udah bisa. Belum banyak lah cerita-cerita seperti itu yang menunjukkan sebetulnya di mana Allah bersama untuk menambah keyakinan bahwa mursyid kita alhamdulillah kita dipertemukan di alam dunia ini dengan mursyid yang kamil, mukamil. Beliau sempurna perjalanan ruhanianya dan bisa menyempurnakan perjalanan ruhaniah murid-muridnya. Alhamdulillah di situ tuh
kita juga harus bersyukur dan tingkatin syukurnya, ya, karena kita sudah mendapatkan mursyid yang kamil mukamil. Tingkatin. Dengan apa cara meningkatkan syukur kita? Karena kita dipertemukan dengan mursyid. Dengan zikir, kembali lagi. Izin saya minum dulu. Dengan zikir kita mensyukuri dipertemukannya kita dengan para sahabat, guru agung yang kamil mukamil. Sekarang ini ada kan yang mencoba mempengaruhi kita, bahwa kan dalam Miftahus Sudur itu kan harus gurunya yang hidup. Padahal kan dari ayat Al-Quran sudah dijelaskan bahwa para kekasih Allah itu kan ketika meninggal bukan berarti selesai kan. Di alam kuburnya tetap diberikan rezeki, tetap bisa beribadah. Apalagi saya mursyid kan. Saya pernah bertemu dengan beberapa pengamal tarekat lain di satu bandara. Kenalan, ngobrol, itu lah biasa. Ternyata dia khalifah. Khalifah itu kalau di kita wakil talqin lah. Wakil talqin dari tarekat lain. Pak Qadir, guru saya nggak perlu sebutkan lah. Walaupun dia terkenal juga di Kalimantan itu. Guru saya pernah mengatakan, karena dia bersahabat dengan Abah Anom, gurunya itu. Guru saya pernah mengatakan bahwa mursyid yang kamil mukamil itu Abah Anom. Udah banyak Pak kalau yang mursyid tarekat lain menyebutkan bahwa penasihat Abah Anom itu kamil mukamil. Ya, banyak itu. Saya kebetulan beberapa kali lah menjadi saksi. Ada penulis, ada yang pernah dengar, kalau nggak salah orang Jawa Tengah, Dr. Harisuddin Hakim. Ada bukunya dia yang ada di kita, Metode Inabah, bukunya itu. Nah, dia sekarang kalau nggak salah sudah jadi rektor ya, dan dia itu wakil talqin, waktu itu wakil talqin dari tarekat, saya lupa nama tarekat. Dia mengatakan itu bahwa penasihat Abah Anom lah mursyid kamil mukamil pada zaman ini, kata beliau. Nah, waktu di sana juga, waktu di Bandara Mutiara itu saya gitu. Pokoknya guru kami mengatakan bahwa penasihat Abah Anom itu mursyid kamil mukamil. Kalau mursyid kamil mukamil menurut guru saya meninggal belum mengangkat pelanjutnya, maka kemursidan dalam tarekatnya itu masih dipegang oleh Abah Anom. Ya, kemursidannya itu masih dilaksanakan lah oleh penasihat Abah Anom. Bahkan, nah ada kalimat berikutnya tuh. Bahkan ketika jasadnya sudah tidak lagi bersama kita, sudah wafat, energi ruhaniahnya jauh lebih besar dibandingkan ketika masih ada jasadnya. Karena apa? Karena dengan jasadnya itu dia terpengaruh kan. Kalau dicubit ya ada rasa sakit, ada rasa dingin, panas kan. Tapi kalau sudah tidak ada jasad, tidak ada lagi urusan dunia ini yang mempengaruhinya, sehingga energi rohaniahnya akan jauh lebih besar untuk membimbing para murid-muridnya. Nah, di sini lagi kita harus bersyukur. Ditakdirkan oleh Allah kita menemukan, diarahkan ya bertemu dengan Syekh Mursyid yang kamil mukamil, di mana beliau sampai saat ini masih terus membimbing kita. Di antaranya melalui manakibat ini kan, nah, di mana manakibat membacakan kata Tuhan saya aku hadir, dan kita harus yakini bahwa guru agung kita pun hadir. Ketika guru agung kita hadir, beliau melaksanakan tugasnya sebagai mursyid, memperbaiki kondisi rohaniah kita, menyalurkan energi rohaniah beliau. Kalau kita lihat dari kan beberapa nih, apalagi era YouTube sekarang kan ya, wah dikit-dikit kita buka YouTube kan, wah di YouTube itu kan ada tawaran-tawaran amalia kan, biar cepat lunas hutang, biasanya itu yang paling menarik kan ya. Dia ngomong dia yang menarik, biar cepat lunas hutang, pagi-pagi baca ini, siang hari baca ini, malam hari baca ini. Biasanya itu menarik kan ya. Untuk pengetahuan saya kira itu bagus ilmu kan, tapi bagi kita Pak murid-murid Abah sudah komplit Pak kita itu. Untuk keperluan apa lagi coba? Amalia kita itu udah komplit. Dari mana Pak Qadir kok bisa mengatakan komplit? Coba tadi perhatikan, tapi kan tadi dibacakan kan? Di akhir tadi itu coba hampir akhir. Tiada lain amalan kita, sok tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai seluruh, kan ada kalimat itu, seluruh kebaikan zahir batin, dan guna menghindari menjauhkan seluruh keburukan. Arti kata kenapa Abah
memilih, kalau bahasa Sundanya sagala kan. Kalau bahasa Sundanya kan gini. Apa? Keayalian. Diawali kalimatnya aja dengan keayalian, Pak. Tiada lain loh pada itu. Apa itu perkataan tiada? Setiap kalimat itu nggak sembarangan, Pak. Para pujangga biasa aja ya, filosof atau apa, membuat satu kalimat itu dipertimbangkan berbagai aspeknya. Kira-kira ini dimaknai di kemana nih? Segala macam aspek satu kata itu. Apalagi ini tanbih wasiat dari mursyid kepada muridnya. Itu beliau pertimbangkan. Kalau yang namanya mursyid mukamil atau mursyid itu, Pak, segala sesuatu itu dipertimbangkan, dipertanggungjawabkan, dohir batin. Apalagi ini tanbih wasiat yang akan dibacakan terus-menerus. Pasti gak sembarangan setiap kalimatnya itu. Nah, dalam kalimat terakhir itu kan tiada lain. Artinya apa sih Pak tiada lain? Nah, jangan kemana-mana lagi kan gitu. Makanya ada Pak Haji Yunus kan oleh apa? Jangan kemana-mana lagi ke Pak Haji Yunus. Apa itu? Itu kan salah satu dari makna tiada lain dalam tanbih itu kan. Tiada lain. Udah jangan kemana-mana. Udah ini aja. Apalagi ini akhir zaman. Dari mana kita bisa memahami itu? Di tempat tahu sujud coba Pak di awal-awal itu. Dulu saya juga agak mengabaikan kalimat dari apa itu. Ada kalimat yang roti utori. Jalan ini akan terputus, jalan rohaniah ini. Ayo cepat bergabung dengan orang-orang yang sedang membersihkan rohaninya. Ini cepat. Kalau masalahnya udah mau nutup, ayo cepat. Hari itu menunjukkan akhir zaman. Hal ini juga yang membuat jangan-jangan ini kenapa Abah sampai saat ini belum mengangkat secara dohir dia pelanjutnya. Jangan-jangan ini udah akhir zaman nih. Karena ada kekhawatiran bagaimana nih wakil talqin udah mau habis nih. Ya itu kan bukan urusan kita, kan urusan Allah. Tugas kita adalah mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Kemarin kan di Manaqib di pusat kan Pak Kiai Wafi mengingatkan itu kan. Kan sekarang kita Manaqib dimanapun bisa mengikutinya kan dengan live streaming kan. Udah tugas kita mah mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Kayak baru saja ditampilkan tiada lain amalan kita Toriko Korea Naksabandia, amalkan dengan sungguh-sungguh sebaik-baiknya, sebaik-baiknya guna kan gitu lanjutannya ya. Ya di sini apa ya, karena yang aslinya itu kan Sunda, itu baru Sunda. Keayalian dan yang lain amalan kita bagaimana amalkan dengan sebaik-baiknya guna kalau untuk guna ya guna untuk menggapai mendapatkan seluruh Pak. Apa menggunakan seluruh semuanya? Ada yang tertinggal nggak? Ada yang tersisa nggak kalau nggak pakai kata seluruh? Semuanya nggak ada. Semuanya kebaikan. Bahkan diulangi dulu penekanannya. Seluruh kebaikan dohir batin. Diulangi itu kan penguatan, kalimat penguat. Padahal di awal udah kata pakai semua aja udah lengkap kan? Saking sayangnya kepada kita, gregetan udah saking sayangnya, takut kita nggak paham juga. Diulangi itu, dikuatkan dengan dohir batin. Kebaikan Pak, dohir batin itu pakai ini untuk mendapatkannya. Kan gitu seolah-olah. Keburukan segala sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan ini, baik untuk kita maupun untuk keluarga kita, pakai ini gitu kan. Tiada yang lain, pakai ini, keayalian gitu aja saudara. Wah itu kan kalimat-kalimat yang saking sayangnya kepada kita. Ini udah akhir zaman yang kopi utori. Coba nanti kabar-kabar ya, yang itu di tahu sudah lihat ada tuh Pak. Kita sudah diperingatkan ini, ayo cepat bergabung. Ya makanya datangi kata Bapak Majlis Zikir, datangi Majlis Khotaman, datangi Majlis Manaqib, guna itu supaya proses keruhanian kita, proses kemarifatan kita bertambah energinya, tenaganya sini. Kalau energi yang kita dapatkan dari para masyayikh kita, dari majlis-majlis itu akan membuat rohani kita sehat. Ketika rohani kita sehat, maka perjalanan marifatnya pun akan baik. Nah ini selain dari itu sebetulnya ada juga yang disebut dengan riyadhah. Kan dalam tarekat Riyadhah sebenarnya ada kan riyadhahnya. Pernah dengar kan riyadhah kan? Riyadhah kan secara umum artinya latihan. Ini seperti halnya atlet. Kebetulan saya punya anak atlet Pak, atlet badminton. Akhir-akhir ini dia malas latihan. Apa yang terjadi? Baru ketemu lawan yang biasa aja dalam sebuah turnamen kecil, kalah dia.
Nangis sampai ke rumah. Kenapa kamu? Kalah. Ya setelah kamu jarang latihan kata saya. Begitu juga kita, apalagi kita proses pertandingannya lawan siapa? Lawan kita berat banget, setan. 180.000 tahun dia ibadah secara makrifat kepada Allah. Bayangin ibadahnya itu secara udah makrifat kepada Allah. 180.000 kan lawan berat ini. Kalau kita nggak terlatih, aduh kata setan, ini mah enteng. Digoda oleh godaan, sebutlah maksiat dohir aja yang biasa, udah jatuh kita. Ya, ini mah cukup aja lah digoda dengan godaan maksiat dohir yang biasa, yang umum gitu ya, udah jatuh. Belum nanti maksiat yang halus-halus kan, kelihatannya seperti ibadah, tapi dalam hatinya ada permainan yang sangat halus. Makanya gitu, salah satunya kita minta diselamatkan dari hal-hal seperti itu. Ada bacaan dalam khotamah itu kan, ya khofi ya lutfi adri, itu radar kita biar tajam tuh Pak. Hal-hal yang halus yang bisa mencelakakan kita akan bisa tertangkap. Ya khofi ya lutfi adri, lengkap Pak khotamah itu, lengkap. Walaupun sebagian orang ada yang mengatakan sebetulnya khotamah itu adalah bekal duniawiyah dari guru agung kita. Ada juga. Tapi sebetulnya nggak semuanya duniawi ya. Ada urusan-urusan yang bersifat rohani juga. Nah ini kita lihat dari logo Suryalaya itu, lihat logo Suryalaya. Kira-kira di logo itu apa yang dominan Pak, gambar apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu kenapa dipilih oleh pengarsa Abah menjadi simbol dari pesantrennya, lembaganya? Ini menunjukkan ada proses ruhania Pak. Kupu-kupu kan dulunya awalnya apa sebelum jadi kupu-kupu? Ular. Kemudian jadi kepompong. Kemudian baru setelah melewati kepompong baru bisa jadi kupu-kupu kan? Ada nggak kupu-kupu yang nggak melewati kepompong dulu? Nggak ada. Ini proses ruhania Pak. Simbol dari proses ruhania yang harus dilakukan oleh semua murid-murid Abah. Kita harus menjalani proses kepompong. Makanya pada awalnya lembaganya juga namanya bukan Pondok Pesantren Suryalaya. Tadi di Tanbi, coba di akhir Tanbi, Patapan Pak. Bukan Pondok Pesantren. Sahabat sepuh mendirikan Suryalaya itu Patapan. Menjadi Pondok Pesantren itu oleh Abah Ano kesininya. Beliau punya cara pandang ke depan yang unik gitu ya. Kata pengasabat, wah kalau nanti ke depan namanya masih Patapan, ini terlalu mungkin akan menimbulkan harapan-harapan yang terlalu berlebihan lah. Bayangin ya, orang Jepara jauh-jauh ke Suryalaya, pulangnya kan dari mana? Dari Patapan. Kebayang nggak? Kok kata orang-orang kok pulang dari bertapa kok naik angkot? Kenapa nggak terbang? Kan biasanya kalau orang lama bertapa jadi gimana Pak? Saat kan bisa terbang ini. Di antaranya gitu. Jadi oleh apa namanya dirubah, dibiasakan. Tapi bukan berarti fungsi Patapannya jadi hilang. Tetap kesuryalayaan akhirnya. Kesuryalayaan dalamnya masih berfungsi sebagai Patapan. Ini relevan, berhubungan. Namanya Patapan, simbolnya kupu-kupu. Ya, jadi dan yang lebih luar biasanya terkait pengarsa Abah, di samping kupu-kupunya ada gambar apa coba lihat Pak? Padi dan kapas. Dulu lagi SD kita diajarin coba, padi dan kapas itu mengandung makna apa? Kemakmuran. Oh, guru agung kita itu komplit Pak, ngasih ke kita itu dunia akhirat, dohir, batin, keseimbangan. Abah sedang belajar menjaga keseimbangan, gitu, keseimbangan antara dohir dan batin. Tuh dari simbolnya aja udah itu. Dan kupu-kupunya warna apa nih Pak? Merah putih. Suryalaya yang asli itu merah putihnya di kupu-kupu Pak, bukan di tempat di mana? Bukan saya yang ngomong ya. Suryalaya itu sudah merah putih dari dulu Pak, dan disimpannya di lambang, di simbol Suryalaya itu sendiri, di kupu-kupu merah putih. Jadi nggak perlulah sekarang kita yang lain-lain kita merah putih kan juga. Kita mah udah di lambangnya merah putih. Ini menunjukkan nasionalisme. Kalau sekarang ada yang menyebut simbol-simbol apa, NKRI, harga mati dan sebagainya, insya Allah Suryalaya sudah dari dulu. Karena di simbolnya aja udah merah. Nah ini juga cantik sekali, sangat luar biasa Pak. Simbolnya, namanya, wah luar biasa. Makanya itu salah satu
ciri kekamilan para sahabat itu. Sehingga segala sesuatu yang dibuat oleh Allah, oleh mursyid kita, itu beliau pertanggungjawabkan dunia akhirat. Ya, berbagai aspek, berbagai dimensi, teman. Termasuk dalam kalimat tanbih tadi. Kenapa diawali tiada lain? Lalu untuk menyebutkan kebaikannya, seluruh kebaikan. Beliau pertanggungjawabkan itu. Semua kebaikan yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan ini dunia akhirat, udah amalkan aja ini untuk menggapainya. Tiada yang lain, gitu yang itu. Wah, kita sering ada ketakutan nih, takut lapar, takut apa, takut anak begini, takut banyak sekali ketakutan. Ya. Yang membuat kita ya dengan keburukan atau apa yang merugikan. Udah hindari itu semua, jauhi itu semua, tahan itu semua dengan ini lagi-lagi. Belum kalau kita ingat dari Rasulullah yang mengatakan ya dari Allah sebetulnya ya, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang masuk bentengku pasti dia aman dari azabku. Azab itu apa sih? Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang merugikan, sesuatu yang menakutkan, kan gitu ya. Itu azab dari Allah. Kalau orang yang sudah mengamalkan la ilaha illallah, sama aja dia itu masuk kepada benteng Allah, pasti dia aman. Nah, ini salah satu penjelasan dari tadi ya. Dengan mengamalkan ini kita akan masuk benteng Allah. Setelah masuk benteng Allah, pasti kita aman. Sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan di dunia ini kan merupakan azab dari Allah, kan? Azab. Nah, kita bisa selamat dari azab Allah setelah kita bisa masuk kepada benteng Allah. Benteng Allah itu adalah la ilaha illallah. Sehingga kemudian saking sayangnya Allah kepada kita, mursyid kita kepada kita, Allah itu memerintahkan karena ini penting, benteng ini penting. Karena kita ini mudah lalai, mudah lupa, mudah segala macam. Sampai Allah akhirnya mewajibkan, diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Yang banyak disuruhnya itu. Yang banyak, kalau sering, kalau banyak, artinya apa? Dia sering masuk benteng Allah, kan? Dikit-dikit dia udah masuk benteng Allah. Aja udah ngintip, dia cepat masuk benteng Allah, aman terus. Karena sering, karena banyak zikirnya. Kalau sedikit, sama aja dia lebih sering di luar daripada di dalam bentengnya, kan gitu, sama aja. Ya makanya tadi tingkatin kata Abah jumlahnya gitu ya. Agar apa? Agar kita lebih sering berada di dalam benteng Allah. Itu Pak. Ya. Oh, kenapa kita disuruh zikir yang banyak? Semakin banyak zikirnya, semakin sering kita berada di dalam benteng Allah. Semakin lama kita dalam benteng Allah, maka semakin semakin aman kita, ya, semakin aman. Nah, itulah ya, jadi hikmah pada bulan Muharram tahun baru ini kita diingatkanlah oleh para sahabat. Pertama harus tingkatkan syukurnya. Syukur itu sendiri dengan cara berzikir. Dan tentu saja tadi kata Abah juga evaluasi, muhasabah, hitung-hitung coba zikirnya kita meningkat nggak dari segi jumlahnya, dari segi kualitasnya. Khotaman kita meningkat nggak? Wah, udah 2 minggu nih enggak. Oh, itu di bawah standar kan? Kan standarnya minimal khotaman itu seminggu sekali, lebih sering lebih baik. Begitu juga dari zikir. Manakibnya gimana? Coba kita evaluasi manakib kita hari ini. Waduh, saya 2 bulan sekali, jangan. Minimal sebulan sekali, itu yang standar-standar. Lebih sering, lebih baik. Dalam manakib, dalam khotaman, apalagi dalam zikir, ada zikir. Zikir itu yang tadi ya, karena zikir di surga itu langsung menggunakan zikir yang paling baik. Abdul Dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Dahsyat itu la ilaha. Tadi kan baru ditalkinkan saja, belum diamalkan, udah segitu powernya. Apalagi diamalkan. Belum efek-efek yang lainnya Pak. Nasabah pernah menjelaskan minimal kata Abah ada 9 hikmah dari zikir la ilaha illallah itu. Yang pertama kata Abah, la ilaha illallah itu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? Yang baik. Siapa yang mengamalkan kalimat yang baik ini juga akan menjadi baik. Ucapannya, pikirannya, juga tindakannya.
akan menjadi baik kalau sudah sering melaksanakan kalimat thayyibah. Berikutnya kalimat thayyibah ini merupakan kalimat ikhlas, akan membuat pengamalnya menjadi ikhlas. Kalimat itu takwa akan membuat orangnya bertakwa. Ini juga kunci pintu surga. Ya, surga itu simbol apa sih Pak? Simbol kebahagiaan sebenarnya kan? Dan merasakan kebahagiaan nggak mesti nanti. Apa itu jarang bicara kayak enggak. Dari sekarang harus kita rasakan kebahagiaan itu. Bahagia itu apa sih Pak? Kata Tuhan Syekh Abdul Jilani, kita itu disebut bahagia manakala kita sekarang ini ditimbang kebaikan kita lebih berat dibandingkan keburukan kita, maka kita sebetulnya bahagia. Ini kata Tuhan saya bukan jumlah uang, enggak lagi bahagia itu. Timbangan kebaikan kita jika sekarang dihitung lebih berat dibandingkan keburukan kita, maka kita bahagia. Yang namanya orang bahagia pasti tentram, pasti nikmat kan hidup itu kalau bahagia. Jadi kalau kita ingin menikmati hidup ini, beratkanlah timbangan kebaikan kita, ringankanlah timbangan keburukan kita. Kalau kita ringankan keburukan kita, maka otomatis timbangan yang kebaikan akan berat. Bagaimana caranya Pak supaya timbangan kebaikan kita selalu lebih berat? Ya, tiap waktu itu selalu berat, dan mudah-mudahan ketika kita memang sampai ajalnya, ketika ajal kita tiba, mudah-mudahan kebaikan kita atau timbangan kebaikan kita sedang lebih berat. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita, maka kita usahakan setiap waktu itu timbangan kebaikan kita selalu lebih berat. Nah, ini sudah diberikan caranya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat kan? Ketika malaikat Jibril mengatakan bahwa la ilaha illallah luar biasa, saking luar biasanya beliau grogi, tidak pernah segrogi membawa kalimat-kalimat lain. Kalau ketika membawa kalimat la ilaha illallah mau diserahkan kepada Rasulullah, sangat grogi, saking agungnya ini kalimat ini kan. Sehingga kemudian ada penjelasan berikutnya, kalau la ilaha illallah disimpan dalam satu timbangan laginya diisi oleh 7 langit, 7 bumi dan isinya, akan masih lebih berat la ilaha illallah. Nah, ini satu cara kan bagaimana memberatkan timbangan kebaikan kita, yaitu dengan la ilaha illallah. Lagi-lagi ke situ Pak. Dan kita diperintahkannya yang banyak zikirnya, sehingga kemungkinan kalau kita banyak zikirnya, maka timbangan kebaikan kita juga akan terus-menerus menjadi berat. Selain itu apa? Untuk memberatkan timbangan kebaikan, kosongkan keburukan kita kan. Kalau kosong keburukan kita, maka dia akan ringan, akan lebih berat. Bagaimana cara mengosongkan keburukan? Dengan la ilaha illallah juga. Makanya disebut afdalul dzikri fa alam annahu la ilaha illallah. Dengan bagaimana Pak Qadir? Kata Nabi, kalau kalian zikir sekali aja la ilaha illallah, 4.000 dosa besar diampuni, dibersihkan. Kejelekan kita, kotoran kita itu dosa kan itu. Timbangan keburukan kita kan isinya itu dosa-dosa semua. Coba sekali dikir la ilaha illallah, 4.000 diambil tuh dari keburukan kita. Dikir lagi 4.000 diambil. Lama-lama habis kan oleh la ilaha illallah keburukan kita itu. Ketika habis otomatis yang berat adalah kebaikan kita. Lagi-lagi kembali ke situ. Dikir lagi dan dikir yang paling utama la ilaha illallah. Tetapi kita juga ingat dan tentu saja harus disyukuri ada persyaratannya sebetulnya ya. Syaratnya zikir yang mendatangkan manfaat faidatan tamatan itu ilah talqin, harus lewat talqin zikirnya itu. La ilaha illallah juga diajarkannya, ditanamkannya harus lewat talqin. Karena zikir yufidu faidatan tamatan ilah talqin. Kalau sudah diajarkan atau menyebutkan begitu saja kan, mohon maaf lah kata-kata apanya itu juga bisa gitu ya, atau anak kecil juga bisa kan. Tapi beda dengan la ilaha illallah yang melalui proses talqin, itu akan mendatangkan faidatan tamatan, manfaat yang maksimal, yang sempurna Pak, terutama untuk kerohanian kita, diri kita ya sebenarnya. Sehingga nanti hasilnya akan memperlancar proses kemarifatan kita itu. Dan apa kebahagiaan kita. Artinya apa? Dengan zikir kita akan lancar
besar proses marifat kita kepada Allah, dan dengan zikir juga kita akan bahagia. Baiklah ibu bapak sekalian, saya kira ini terlalu malam ya, mohon maaf ya. Ini saking kangennya, udah lama pengen ke Jepara ini. Pak Sudar udah, aduh Pak Sudar kapan kamu sampai ke sana? Udah dari dulu saya ngomongnya begitu dulu. Kapan nih Pak Sudar kata Pak Sudar? Alhamdulillah ternyata hari ini saya ditakdirkan oleh Allah bisa datang ke Jepara. Mudah-mudahan lah suatu hari nanti bisa kesini lagi ya. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Tentu saja banyak kekurangan, kehilapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah dalam mengamalkan amalia kita, yaitu Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabi Lillah